Hai, perkenalkan nama saya Revalisa dengan NIM C1B023014. Di sini saya akan membuat tugas akhir dari Bapak Bambang Purnomo. Saya berasal dari Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja ke tugas video saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9, yaitu tentang definisi CRM. Nah, Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang mengintegrasikan proses internal dengan jaringan eksternal untuk menciptakan nilai bagi konsumen secara profitable. 5 manfaat utama CRM. Yang pertama yaitu memahami pelanggan lebih baik. Nah, ini mengumpulkan data terpusat, kontak, riwayat, atau preferensi, dan personalisasi layanan dan penawaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Nah, pelayanan lebih cepat dan relevan, serta retensi pelanggan lebih hemat biaya. Dan ketiga yaitu efisiensi operasional. Nah, otomatisasi proses penjualan dan marketing, lalu kolaborasi tim yang lebih baik. Yang keempat yaitu pertumbuhan pendapatan. Nah, ini ada cross-selling dan upselling efektif, dan pemasaran yang lebih tertarget. 5. Keunggulan kompetitif. Nah, hubungan pelanggan yang kuat dan diferensiasi layanan dari pesaing. Nah, implementasi CRM Telkomsel yaitu strategi utamanya. Yang pertama, database pelanggan kuat, demografi, ARVU, hobi. Yang kedua yaitu profiling hingga level BTS. Dan yang ketiga, customer touch point. Dan yang keempat, program loyalitas. Nah, implementasi CRM efektif yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan strategi yang jelas. Yang kedua, pilih sistem sesuai kebutuhan dan anggaran. Ketiga, berikan pelatihan dan dukungan adopsi. Lalu masuk ke masa depan CRM. AI yaitu analisis prediktif dan otomatis cerdas. Dan yang kedua itu mobile CRM, itu akses dari mana saja. Dan yang terakhir yaitu omni channel, yaitu integrasi semua saluran komunikasi. Lanjut ke resum pertemuan 10, yaitu peran data analisis dalam CRM. Nah, memaksimalkan nilai CRM melalui analisis data pelanggan untuk mendukung keputusan bisnis berbasis data. Yaitu 6 fungsi utama data analisis. Yang pertama, data pelanggan terpusat, yaitu informasi kontak, riwayat pembelian, komunikasi. Pandangan 360 derajat pelanggan di satu tempat. Yang kedua yaitu analisis perilaku pelanggan, yaitu identifikasi produk populer dan pola musiman, dan faktor retensi dan share pelanggan. Yang ketiga yaitu segmentasi pelanggan. Nah, yaitu seperti demografis, perilaku pembelian, CLTV, dan preferensi. Yang keempat yaitu ukur kinerja marketing atau sales, yaitu ROI kampanye, conversion rate, sales performance. Dan yang kelima yaitu tingkatan pengalaman pelanggan. Nah, itu personalisasi, analisis sentimen, dan integrasi data. Yang keenam yaitu prediksi dan cegah churn, yaitu modeling prediktif dan segmentasi risiko, intervensi proaktif. Dan masuk ke tools data analisis CRM. Nah, CRM sistem yaitu Salesforce, HubSpot, Dynamics 365, dan programming SQL, Python, dan R. Visualization yaitu Tableau, Power BI, Looker. Lanjut ke big data dalam CRM, yaitu potensi pengurangan biaya, waktu, produk baru, keputusan cerdas. Dan tantangan di Indonesia yaitu yang pertama infrastruktur terbatas, yang kedua SDM kurang terampil, ketiga privasi data, keempat kualitas data rendah. Resum materi ke-11 yaitu penciptaan nilai pelanggan dalam CRM. Nah, konsep dasarnya yaitu CRM adalah proses strategi untuk meningkatkan manfaat yang dirasakan pelanggan dari interaksi dengan perusahaan relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Nilai dari perspektif pelanggan yaitu yang pertama nilai fungsional, yaitu produk layanan memecah masalah pelanggan. Dan yang kedua nilai
emosional, yaitu personalisasi membangun hubungan positif. Dan yang ketiga nilai sosial dan biaya, yaitu komunitas pelanggan dan optimalisasi harga. Lalu lanjut ke strategi CRM. Yang pertama itu personalisasi komunikasi dan layanan. Yang kedua layanan pelanggan unggul dengan respon cepat. Yang ketiga itu pemasaran target melalui segmentasi. Keempat program loyalitas dan manajemen customer experience. Lanjut ke penerapan CRM di berbagai industri. Yang pertama ada e-commerce, yaitu rekomendasi personal, penawaran, target, layanan proaktif. Yang kedua yaitu telekomunikasi, yaitu pakai disesuaikan, dukungan efisien, program loyalitas. Dan yang ketiga yaitu perbankan, yaitu produk keuangan personal, layanan terintegrasi. Dan manufaktur, yaitu manajemen akun B2B, layanan purna jual. Dan yang terakhir kesehatan, yaitu pengingat janji temu, layanan personal, koordinasi dokter. Lanjut ke resume pertemuan ke-12, yaitu penerapan AI dalam CRM, transformasi hubungan pelanggan. Konsep dasarnya yaitu AI dalam CRM membuat sistem lebih cerdas, otomatis, dan personal, menghasilkan berbagai manfaat bagi bisnis melalui otomatisasi tugas rutin dan peningkatan pemahaman pelanggan. Aplikasi AI dalam CRM, yang pertama itu otomatisasi tugas rutin, yaitu entry data otomatis dari berbagai sumber, penjadwalan tidak lanjut berdasarkan analisis interaksi, dan pengelompokan pelanggan otomatis berdasarkan pola. Yang kedua yaitu peningkatan pemahaman pelanggan. Nah, analisis sentimen NLP untuk memahami emosi pelanggan, prediksi perilaku, machine learning untuk prediksi pembelian, rekomendasi produk berdasarkan riwayat dan preferensi. Peningkatan interaksi pelanggan, yaitu chatbot dan asisten virtual, dukungan 24 jam yang terus belajar. Personalisasi komunikasi, pesan sesuai profil dan perilaku, respon cepat, otomatis, dan informasi relevan untuk agen. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi tim, yaitu peningkatan produktivitas melalui otomatisasi, bantuan virtual untuk tim penjualan, prioritasi leads berdasarkan potensi konversi. Contoh penerapan konkret yaitu e-commerce, chatbot untuk status pesanan, platform streaming yaitu rekomendasi film berbasis AI, media sosial yaitu analisis sentimen brand. Manfaat utamanya yaitu peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan, efisiensi operasional melalui otomatisasi, peningkatan pendapatan dan retensi. Faktor keberhasilannya yaitu kualitas data akurat, lengkap, terstruktur. Integrasi sistemnya yaitu aliran data yang lancar. Pelatihan karyawannya yaitu konferensi tentang AI tools. Evaluasi berkelanjutnya yaitu monitoring dan penyesuaian. Materi ke-13 yaitu pentingnya peran customer service dan manajemen hubungan pelanggan. Konsep dasarnya yaitu customer service adalah ujung tombak interaksi langsung dengan pelanggan dan penentu utama dalam pembentukan preferensi pelanggan terhadap perusahaan. Nah, peran penting customer service dalam CRM yaitu yang pertama membangun kepercayaan dan loyalitas. Pengalaman positifnya yaitu interaksi referensi menciptakan kepercayaan, mengatasi masalah efektif yaitu penanganan keluhan yang cepat dan efisien, dan empati personalisasi yaitu perhatian personal yang memperkuat ikatan emosional. Kedua yaitu meningkatkan retensi pelanggan. Nah, yaitu mengurangi churn rate dengan layanan berkualitas, membangun hubungan jangka panjang melalui transaksi, dan terakhir mengidentifikasi pelanggan berisiko di garis depan. Ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan, mendengarkan kebutuhan melalui interaksi layanan, memberikan pengalaman yang mulus di berbagai saluran. Keempat yaitu meningkatkan citra dan reputasi. Nah, duta merek agen CS sebagai wajah perusahaan. Word of mouth marketing yaitu pelanggan puas merekomendasikan. Dan menangani krisis yaitu profesionalisme dalam mengatasi keluhan publik. Yang kelima yaitu memberikan wawasan berharga. Nah, umpan balik langsung dari pelanggan dan identifikasi tren dan masalah untuk perbaikan.
Lalu informasi berharga untuk tim penjualan, pemasaran, dan pengembangan produk. Yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu solusi cepat dan efisien mengurangi biaya operasional. Self-service melalui basis pengetahuan yang baik, otomatis tugas rutin untuk fokus pada masalah kompleks. Resum pertemuan ke-14 yaitu manajemen jaringan pelanggan dan CRM. Definisinya yaitu manajemen jaringan pelanggan dan CRM adalah proses strategis dan sistematis untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan seluruh interaksi dengan pelanggan menggunakan platform CRM. Nah, tujuannya membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk meningkatkan loyalitas serta profitabilitas. Komponen utama yaitu yang pertama pengumpulan dan sentralisasi data pelanggan. Identifikasi titik kontak itu semua saluran interaksi, website, medsos, email, telepon, toko fisik, dan pencatatan interaksi yaitu merekam setiap interaksi dalam sistem CRM untuk profil 360 derajat. Dan interaksi data yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu segmentasi dan personalisasi. Nah, segmentasi pelanggan yaitu membagi berdasarkan demografi, riwayat pembelian, dan nilai pelanggan. Dan personalisasi yaitu mengirimkan pesan dan penawaran yang relevan untuk setiap segmen. Yang ketiga, manajemen interaksi dan komunikasi, yaitu otomatisasi pemasaran, manajemen penjualan dan prospek, layanan pelanggan multisaluran, komunikasi yang konsisten di semua platform. Yang keempat yaitu pengembangan hubungan dan loyalitas. Layanan proaktif yaitu mengantisipasi kebutuhan pelanggan, pengumpulan umpan balik, memahami kepuasan dan area perbaikan. Program loyalitas yaitu memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. 5. Analisis dan pelaporan. Nah, pemantauan metrik kunci, pembuatan laporan untuk analisis efektivitas dan pengambilan keputusan berbasis data. Keenam yaitu kolaborasi internal, yaitu berbagi informasi antar tim, koordinasi antar departemen, dan penggunaan teknologi CRM sebagai penghubung. Masuk ke resum materi kelima yaitu korelasi CRM dan SRM. Yaitu konsep utamanya CRM fokus kepada pelanggan dan CRM fokus pemasok. Ini memiliki prinsip sama, membangun hubungan strategis yang saling menguntungkan. Persamaan CRM dan CRM yaitu yang pertama fokus hubungan, membangun loyalitas dan kemitraan, dan pengelolaan data, sistem sistematis mengumpulkan dan menganalisis data, komunikasi efektif dan terbuka, optimalisasi proses, menyederhanakan interaksi. Kontribusi CRM pada CRM yaitu peningkatan reputasi merek, responsitivitas terhadap kebutuhan pelanggan, pengurangan biaya dan harga kompetitif, inovasi untuk melalui kolaborasi, kendalan rantai pasok. Proses CRM yaitu yang pertama segmentasi pemasok berdasarkan signifikansi strategis. Yang kedua penerapan tujuan dan KPI. Ketiga pengembangan strategis pengelolaan. Keempat keterlibatan dan kolaborasi. 5 pemantauan kinerja berkala. Lanjut ke resum materi pertemuan ke-6 yaitu tantangan implementasi CRM. Nah, tantangan SDM yaitu retensi karyawan, enggan pakai sistem baru, kurangnya dukungan manajemen, proyek tidak berhasil, pelatihan tidak memadai, sistem tidak digunakan optimal. Tantangan teknisnya yaitu kualitas data buruk, informasi tidak akurat, integrasi sistem sulit, sistem lama tidak terkonek. Tantangan strategis yaitu kurang strategi jelas, tidak ada tujuan spesifik, biaya tidak terduga, budget membengkak, dan pemilihan solusi salah, tidak sesuai kebutuhan. Tujuan akhir CRM yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, layanan lebih personal, dan memaksimalkan pendapatan, retensi, dan cross-selling, mengurangi biaya akuisisi, target prospek tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional, data terpusat, mendapatkan wawasan data, dan yaitu keputusan berbasis analisis, membangun hubungan jangka panjang, yaitu loyalitas pelanggan. Baiklah, sekian dari tugas video saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.
Bye-bye.